Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tadi sampai pada pembahasan berpikir kritis, mengkritik, mengecam, mendebat. Ini beda-beda. Berpikir kritis tidak sama dengan sikap argumentatif atau mengecam orang lain. Bantah-bantahan itu, tidak sama. Artinya berpikir kritis ini ya kalau memang itu secara logika kebenaran itu berdasarkan ilmiah, salah pendapat kita ya dia mau menerima. Apabila secara ilmiah pendapat kita benar dia pertahankan. Jadi nggak ngawur, nggak asal membela diri gitu. Berpikir kritis itu pada dasarnya dia kebenaran yang dia junjung ya, netral dia. Kalau dia salah, nah ini seperti penelitiannya Abi Jabri misalnya, tidak boleh harus Ica ini unggul. Ini kerjaan Abi Jabri itu, bagus-bagusin supaya Ica ini boleh diteliti gitu loh. Itu kesalahan peneliti. Berangkat dari ini pemikiran bahwa sekolah ini bagus makanya menarik. Enggak, dia harus netral Abi Jabri. Kalau memang tidak bagus, ya tidak bagus. Ada kelemahan ya kelemahan. Jangan karena guru diincar lalu bagus-bagusin. Enggak. Ini memang sudah bias namanya. Enggak objektif dan bias. Maka berpikir kritis sebagai seorang peneliti itu menjunjung tinggi ya kejujuran gitu loh. Kejujuran intelektual apa adanya, bukan sesuai selera atau pesanan gitu. Kalau ada sponsor. Peneliti yang berpikir kritis juga mampu melakukan introspeksi tentang kemungkinan bias dalam alasan yang dikemukakan. Ya padanya. Ya memilih tempat penelitian karena sudah di situ, itu bias, nggak boleh. Ya dia akan membela, ada kecenderungan tidak netral, tidak independen. Nah urut-urutannya bagaimana berpikir kritis ini? Berat banget loh. Interpretasi, apa artinya? Itu Abirusti itu jurusannya. Tafsir, menafsirkan, mengkategorisasi, dekode, istilahnya itu mengklarifikasi makna, interpretasi, itu penafsirannya bagaimana? Bukan interpretasi, ini sudah salah. Prestasi itu ya ini capaian kalau dalam hal nilai akademik ya. Interpretasi itu menafsirkan, penafsiran. Kemudian berpikir kritis ini berikutnya menganalisis. Berat ABDG, analisis masa depan, memeriksa gagasan. Orang kan idenya apa yang diomongin? Ya, orang besar berbicara ide besar tentang gagasan-gagasan. Dia itu mampu loh berpikir untuk 50 tahun lagi ini akan bagaimana Sukarame. Gitu loh. Jangka panjang. Itu sering buku tuh 2045 Indonesia emas gitu kan. Ini kita 2023. Udah orang mikirin 2045 berarti 20 berapa tahun? 1 tahun lagi, 22 tahun lagi. Mengidentifikasi. Identifikasi masalah itu bagaimana contohnya, Abi Jabri? Identifikasi masalah misalnya. Kalau membuat proposal pasti harus dari latar belakang. Di dalam latar belakang harus identifikasi hampir sama dengan kayak ngumpulin itu bahasa kita. Ya. Kenapa mahasiswa sulit lulus di jurusan sains misalnya dan jurusan ilmu sosial lebih cepat misalnya. Jurusan-jurusan yang harus riset ya kan, kedokteran, teknik itu kan lama uji lab segala macam. Kenapa itu? Ya memang prosesnya lama. Kalau ilmu sosial kan uji cobanya tidak lama. Nah, mengidentifikasi ini mengumpulkan ya
apa saja yang kalau dalam penelitian masalahnya apa. Misalnya Mbak Mutia menemukan kenapa santri itu masalahnya tidak hafal-hafal, sulit hafal berarti kan. Mudah lupa. Ruwet nih. Sudahlah sulit hafal, mudah lupa. Dicek, kecerdasannya intelligence questionnya di bawah rata-rata B. Jadi susah mengingat, mudah lupa, itu rotok kurang gitu kan, di bawah rata-rata berapa terus di IQ normal berapa disebutnya 90 ya kan, di bawah 90 itu mulai itu 90 sampai 110 tuh rata-rata air. Yang jenius berapa? 150. Coba. Ini kalau kemampuannya cuma biasa-biasa aja, itu berarti cuma 110 ke bawah. Enggak cerdas gitu loh. Enggak, coba dilihat itu Rizdo itu berapa tabel ini. Bukan antum, tapi antum nanti jadi guru nih kan, Mbak Mutia, Mbak Fuzia ini guru nih. Santri ini cepet banget ya nalarnya. Ini kalau dites ternyata 110 lebih. Coba dong dicari dong tabel intelijensi manusia, dilacak coba. Saya nggak hafal kalau 100 lebih itu apa gitu. Kalau ada yang pernah nonton video anak SLB, Masya Allah Gusti, belajar Pancasila itu, ya Allah, ketuhanan itu kehutanan terus sampai mabok itu karena EQ-nya nggak nyampe 90. Gurunya harus tahu diri, ini berat ini dikas. Berapa dong tabel EQ manusia ini? 176 sampai 225 ramah berbakat. Ya. Skor 161 sampai 175 misalnya berbakat lagi. Skor 130 sampai 144 berbakat. 120 sampai 129 superior. 110 sampai 119 di atas rata-rata. Ya. 90 sampai 109 rata-rata. Nah, itu tuh. 89 idiot. Di bawah rata-rata. Debil, idiot. Cuman istilahnya dia tidak pakai zaman dulu yang terbuka. Biasanya kan idiot, debil, rata-rata, cerdas. Terakhir itu jenius ya saya. Nah, itu model baru dia bahasanya, bakat gak bakat supaya agak halus. Kalau sudah idiot kan jadi bully-bulian gitu. Jadi kebanyakannya kalau cuma biasa-biasa saja berapa? 90 sampai 110 itu. Iya, aslinya rata-rata dibilang rata-rata air. Ada nggak anak cerdas di kelas ini? Enggak, biasa rata-rata air. Rata-rata itu maksudnya ya paling lebih sedikit, turun sedikit. Ya itu melalui tes psikologi yang terstandar ya, harus ke lab. Ada alat tesnya. Tapi kalau otak-atik matuk, itu bisa ini. Tapi adik ini 91 lah. Otak-atik itu, ya kan? Otak-atik. Gawat turun 89. 89 ini berarti rada-rada sawi gitu nih. Kalau disuruh gak mudeng-mudeng. Kira-kira gitu nalarnya itu. Bau ulet gitu istilah Jawanya. Orang udah paham, dia belum paham-paham. Yang mawes gitu, langsung nyaut gitu paham. Itu mungkin 110-an. Analisis ya, sulit ya. Evaluasi. Kalau mengkritik dalam konteks ini kenapa? Kalau orang udah tukang ngatur sama tukang menilai itu dong. Ini kemana kotak sampah? Gitu terus. Kemana ini? Emang gitu objeknya anunya. Berikutnya. Ya, kemana ini? Ini harusnya ini. Ini kenapa pecah? Adik itu kemarin diinjek-injek sama ini. Lompat-lompat ya. Elgozi. Itu keramik itu, pinggirnya semennya nggak ada, tukangnya nggak ngisi yang penuh.
El Ghazinya lompat-lompat. Itu baru kemarin siang itu. Lompat setinggi-tingginya, kakinya mendarat di ujung keramik, langsung patah. Abi Adi akhirnya nambal dengan apa? Nah, kalau enggak itu kesandung nanti anak kecil. Itu evaluasi di orangnya langsung gitu. Menilai gitu, evaluasi dulu menilai deh. Sekarang motor kotor, ini motor ini kenapa bocor nih? Sebelumnya karena kurang angin dihajar. Iya kan? Juga langsung begitu. Pikirannya langsung begitu. Kalau dilihat Abi Rizwan ini semester 8 berat nih kalau masih model orang lama pikirannya. Tapi kalau dia masih, kalau sudah mau berubah, dulu sering namanya Pak Habibie, namanya Pak ini siapa? Khairul Tanjung, menurut Helmi Yahya, itu tidurnya cuma 4 jam. Itu mau tidur banyak betul. Suruh belajar jilid tidur. Kalau kalau masih begitu, kalau masih begitu dong, itu masih apa? Di bawah rata-rata, itu loh. Normal, di bawah normal. Orang-orang jenius itu kuat dia. 4 jam tidurnya itu. Sisa waktunya produktif, ya. Ini yang ada hidupnya 4 jam, tidurnya yang 20 jam. Ayo. Tidur bentar, tidur yang berkualitas 15 menit sampai 30 menit cukup. Untuk siang-siang itu qailullah itu begitu, itu sunnah Nabi itu. Jangan tidur jam 11 sampai setengah 1. Abi Adi itu suka tidur tuh ngelabas jam 11.15 udah selesai hilang. Setengah 1 baru ketahuan, enggak ada. Asar juga begitu, jam 15 sudah sampai hilang. Nanti ketahuan lagi jam 16. Gitu. Tapi di sini juga sering ada tidur siluman Nabi Rusdi kan, ada motornya tapi nggak berjamaah orangnya gitu. Maksudnya kemana gitu? Ya, biasanya itu Abi Gilang sama Abi Bobo itu. Motornya ada, orangnya nggak ada. Pernah Lebaran Haji itu motornya ada lama, tapi orangnya nggak ada ya. Jadi kemana ya? Iya. Kemudian inferensi. Jadi orangnya mempertanyakan klaim, memikirkan alternatif, misalnya diferensial diagnosis, menarik kesimpulan. Orangnya pokoknya, aduh, kayak siapa ya? Enggak semut. Oh ini, agak kayak Abu Rizdo ini, mirip. Emang kenapa? Siapa dia? Gitu-gitu terus dia. Kayak Zahid gitu. Emang apa? Kamil juga itu kadang-kadang. Emang apa libur itu? Ngapa libur? Libur ditanya kenapa? Kok libur? Ya. Orang kok pakai ini celana bi kemana? Biasanya sarungan. Kalau pakai celana berarti pergi, dia mau ikut. Tungguin. Iya. Kok gitu loh tukang protes gitu. Kemudian penjelasan menyatakan masalah, menyatakan hasil, mengemukakan kebenaran prosedur, mengemukakan argumen. Jadi kalau mau kuliah itu atas dasar apa? Argumentasi Abi Hadi itu kenapa? Terus kalau tidak kuliah juga kenapa? Iya kan? Apa-apa itu mesti apa, mengapa, bagaimana, Abi Diki. Apa, mengapa, bagaimana? Nasib antum seperti ini. Kemarin apa keputusannya, sekarang akibatnya, kan gitu. Keputusan-keputusan itu berdampak pada keberlangsungan ya kita nanti. Kemudian regulasi itu kan aturannya, meneliti diri, coba mengoreksi diri, berat ini. Dia gampang ngecek ya dirinya ini, peka lah dia ini. Kalau saya begini terus jadi apa ya? Nah begitu tuh. Sudah. Sarjana pasti diraih, tapi apa ada isinya? Gak usah kuliah Mbak Pusia, belajar yang benar. Yang penting kan belajarnya, bukan status kuliahnya. Sarjana udah kayak anak SMA aja. Saking banyaknya, kampus nggak bermutu. Bingung kalau nggak diterima, nggak dilulusin, nggak ada duit bayar dosen. Jadi lulus lah. Tapi mutunya kayak anak SMA.
Banyak orang tua-tua bilang gitu. Sarjana sekarang tuh kayak anak SMA zaman-zaman tahun 90. Suruh ini nggak bisa, suruh ini nggak bisa. Apalagi yang KKN dua kali kan itu kan menghadapi masyarakat gitu ya. Kamu bisa apa? Gitu. Pak Lurah, ini bisa apa? Ini bisa apa? Ditanya begitu. Kamu bisa khotbah? Tugas. Ngajar TPA berani. Nah, bisa ngelola kepanitiaan lomba Agustus nanti. Ya, biasanya kan bulan Agustus selesainya. Iya, KKN di situ. KKN ini didesain selesai Agustus. Bisa mimpin ini, bisa membuat kegiatan apa di Risma, di Karang Taruna. Dulu ini selamat orang ini KKN-nya nggak ada ya, KKN online cuma buat video. Iya kan? Produk COVID begitu. Sarjana COVID, eskop aja. Bukan SAG, eskop aja. COVID ya. Kemudian keterampilan berpikir kritis memahami hubungan-hubungan logis antar gagasan. Duh, berat. Punya ide nggak untuk membangun taman mini Indonesia Indah di situ itu? Nggak ada ide di Jebel ini. Nah, nggak bisa mewujudkan idenya itu menjadi kenyataan, ya kan? Hanya dalam angan-angan. Mengidentifikasi, mengkonstruksi, waduh susah lagi itu. Mengevaluasi argumen. Apa argumennya? Hah? Apa dasarnya berpikirnya itu? Ketika memutuskan untuk terus menjadi marbot ini, merekrut marbot, ditanya itu nanti, "Anda menjadi marbot ini apa tujuannya?" Iya, kalian apa kalian? Hah? Ada teman KKN-nya datang ya? Heran saya profil Facebooknya sama kambing korban. Bingung juga saya. Kali ini. Kemudian apa? Mendeteksi inkonsisten. Mbak Mutia itu bahasa Arab berubah MI. Kenapa nggak konsisten tuh? Atau memang sudah mengukur diri, ini kayaknya bakal berat jurusan ini. Lebih baik ganti yang mungkin bisa diraih dengan tepat waktu misalnya. Kan berpikir itu namanya. Kesalahan umum dalam pemberian alasan. Bisa dia, alasannya cuma alasan nggak bobot. Alasannya ilmiah gitu. Alasannya itu rasional. Saya ini malam ini ada jam ngajar, tapi saya menghilang seperti siluman ini. Ini nggak ada alasannya, malahan ada alasan ngeles saja nggak masuk akal, apalagi nggak ada alasan nemen itu Jepri ini. Nggak begitu, jadi nggak logika gitu harusnya. Ini pengen ini, sering diomong ini, pengen mengajar menggunakan notebook, tapi nggak pernah diomongin. Jadi santrinya kan perlu ngecas dulu, harus dari jam 4 dicas, biar di sini nggak ribet. Habis asar begitu diomongin, dicas, nanti pas kurang setengah 6 sudah bisa dibawa. Nah itu perencanaan berpikir begitu. Nah pas habis maghrib gupek bolak dia habis waktu gitu loh. Sampai mana tadi? Memecahkan masalah secara sistematis gitu. Kalau ini diputuskan begini dampaknya apa? Sistematis itu runut. Tidak asal dengan emosi sesaat gitu loh. Dengan apa? Pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekitar, bisikan-bisikan Roma Irama kan yang bisikan liar. Ternyata dia mengambil keputusan, habis itu berubah lagi. Itu nggak orang dewasa, nggak bisa berpikir dia. Ya, termasuk digrupin ini supaya apa? Kadang nggak paham. Ini sekolah grup ini ya. Supaya itu tidak supaya materi urutan berita info tugas itu bisa
per bidang itu. Apa berikutnya? Ada masalah contohnya Mbak Fauzia? Ada masalah nggak Mbak Fauzia? Contoh. Apa masalahnya Mbak? Kemarin lulus sekolah masalahnya nganggur istilahnya ya. Pengen kerja gitu. Sampai di tempat kerja masalahnya banyak betul, perintah atasan istilahnya kepala sekolah, teman mungkin juga ada yang nggak suka ya, mungkin juga tidur nggak betah, macam-macam kan, makanan susah. Untung ada motor Abidiki ya, bisa dipinjam. Hujan turun nggak jadi. Tadi katanya mau dipayungin, Abidiki minjem motor yayasan mayungin gitu. Apa contohnya masalahnya Mbak Mutia? Banyak lah ya. Hidup berarti apa? Memang menyelesaikan masalah. Yang parah lagi ada nggak Brisdo? Dia tidak paham kalau dia itu bermasalah. Itu kan payah. Gak dunung gitu. Gak dunung itu gimana ya? Gak nyadar kalau dirinya itu menjadi sumber masalah. Sampah masyarakat kalau bahasa gitu. Gunanya apa dia hidup nih? Ya, mau tanya. Apa masalahnya? Nggak ada masalah, apa nggak tahu masalah? Apa Mbak Musia? Boleh contoh masalah pribadi atau masalah kuliah, masalah pendidikan. Ini dikasih contohnya untuk menyelesaikannya bagaimana? Di analisis namanya, dicek. Ini kalau diputuskan begini dampaknya apa? Mengidentifikasi relevansi dan kepentingan gagasan, merefleksikan kebenaran, keyakinan dan nilai-nilai diri sendiri. Oh, jadi masalahnya panas berarti. Cuaca habis hujan tapi panas. Ini perlu hidupin kipas. Ya. Kipasnya udah baru kan itu? Yang baru yang ini tradisional. Sekarang perbedaan antara pemikir kritis dan bukan pemikir kritis. Pemikir kritisnya apa, Berizo? Pemikir kritis gimana itu? Cepat ya. Mengidentifikasi informasi yang relevan. Berarti itu kalau ada share-sharean, ya kan? Cep grup ini berat gitu. Wah, apa ini? Nah, cepat. Informasi sekarang kan begitu. Atau kupingnya dengar langsung, ya kan? Atau nonton video. Lalu apa dia? Memisahkan dari informasi yang irrelevan itu nggak ada hubungannya untuk kebaikan atau untuk kemaslahatan dirinya. Makanya sudah saya sering bilang, grup-grup yang ngaco ngebodor ngobrol nggak perlu itu keluar di yang ngalor ngidul, share-shareannya tahu-tahu manggung mural, ya keluar ya. Reuni, saya keluar tuh dari reuni SMA, apa itu SMP nggak banyak mudaratnya, keluar. Apa anunya? Nilai positifnya untuk kemajuan diri kita itu apa? Nggak relevan. Misalnya kerja di PT, sementara pengen jadi guru agama, kan nggak relevan. Mending kerja di sekolahan gitu. Tapi nyari kelas yang muridnya nurut-nurut, yang muridnya kelas 1 bandel nggak mau. Nah ini termasuk agak-agak juga ya kan? Milih kalau bisa milih. Kapan suruh ngatur dirinya paling aman, orang lain remuk. Nah ini beres semua ini, nyelamatin diri. Iya kan? Kemudian dapat memanfaatkan informasi untuk merumuskan solusi masalahnya. Sekarang begini, satu-satunya yang nggak mengurusi masalah ijazah di sini. Yang penting selesaikan santri itu masalahnya apa, bimbing dia, didik dia bisa. Lama-lama juga Mbak Fauzia pun bisa, kalau mungkin dihubungkan dengan gaji bisa naik kalau dia
bisa ngatasi masalah walaupun tidak kuliah. Seperti Mbak Ihda itu. Nah, Mbak Ihda itu kemampuannya lama-lama sudah seperti sarjana PAI. Sebab sarjana PAI dibawa ke sini, ditawarin ngajar ini, megang itu, nggak berani. Ini yang hanya mondok berani dan berhasil. Itulah Bro. Jadi masalah itu kemudian selesai, dia merumuskan solusi untuk mengambil keputusan, pemikir kritis itu. Dan jika perlu mencari informasi tambahan yang relevan. Jadi luas wawasannya. Kalau bukan pemikir kritis, bagaimana Mbak Fauzia? Ngumpulin fakta dan informasi, memandang semua informasi sama pentingnya, nggak bisa milah ini. Oh, boleh aja. Ini informasi nggak penting. Tidak melihat, menangkap maupun memikirkan masalah inti. Ya. Nggak bisa dia, nggak penting diurus. Termasuk yang balas komen yang urusannya nggak penting juga. Grup-grup begitu keluarlah, grup ilmu, ya, yang dipertahankan. Mengapa berpikir kritis, Abidiki? Mengapa? Selalu begitu pertanyaan melatih orang berpikir kritis itu mengapa? Mengapa? Why? Mengapa berpikir kritis itu harus dilakukan? Jawabannya, kalau menurut slide, berpikir kritis, ya, mengapa ini nggak baca? Memungkinkan Anda memanfaatkan potensi Anda. Antum tahu nggak? Antum itu silet, tahu nggak? Kalau tahu silet, suruh nebang pohon, ya janganlah. Gitu loh. Kalau antum kapak, jangan motong rambut, ya kan? Kapak yang untuk belah kayu. Antum ingin cita-cita sebagai guru, kuasai penakluk santri. Waktu itu ada grup penakluk santri dengan segala bentuk modelnya. Santri tipe, kalau dibuat 10 tipe itu pokoknya bisa semua. Hayu aja gitu, damai. Mau Abriza mau Rafa damai. Orang satu ini milih terus, padahal dia akan kehilangan pengalaman menaklukkan gitu. Dan itu guru terbaik, ya. Yang ada dia cari aman terus ini satu ini, ya. Kok saya loh, lah ya iya. Gitu. Jangan dulu lah nawar terus. Memanfaatkan potensi antum dalam melihat masalah. Bang Fauzia, kok saya jadiin wali kelas PAUD 2,5 tahun? Ya nggak apa-apa, cocok. Saudaramu banyak biasa ngomong kan, tinggal ditambahin ngaji sama adab. Saudaranya 8 loh, iya kan? Jarang-jarang orang sekarang saudaranya 8 jadi. Saya ini cuma 2, anak bungsu. Saya cuma 2. 1 antum jangan-jangan nanti, ya. Mbak Mutia berapa saudaranya? 3. Tuh, cuma 3 kan? Birzul 5. Jibril 5 juga ya? Berapa? Saudara, 5 ya? Orang lama berarti. Iya. Jadi memecahkan masalah, ya. Menciptakan dan menyadari diri. Ya ini. Sadar diri, sadar rai gitu kan. Sadar posisi itu. Iya kan? Yang Ustaz Kiai Anwar Zahid itu kan. Arya, kan? Yang gitu-gitu viral kan, paham. Supaya brandnya atau naik di ilmu loh, perspektif ilmu, bukan rambut, gitu kan, bukan tampilan. Ya keriting nggak apa-apa nih, berilmu. Hitam kayak api nggak apa-apa, ceper nggak apa-apa, berilmu. Kalau Lutfi kan tentara gitu kan,
Sampai setahun tuh bajunya nggak jadi. Kaos. Orang anak SMP ukuran SMA kan bingung stoknya. Stoknya sampai segudang nggak ada yang pas lebih. Sulit nggak menyadari diri itu? Sulit. Wong oke nggo karepe dhewe gitu. Ya, radunung gitu istilah Jawa. Bocah iki ra duwe udel istilah Jawa ya. Iya kan? Gimana dikasih hati jaluk rempelo gitu ya. Wah ya hati. Penane kurang penak ya di jejek sekalian gitu. Ya. Mengapa berpikir kritis itu penting, Mbak Fozia? Sehingga perlu dipelajari. Hah? Jawabannya apa? Berpikir kritis. Ya. Apapun tuh. Terus ketika itu, Paham belum? Paham nggak? Bidang ilmu apapun, mau guru, mau apa teknik, mau apapun lah. Mau guru TK, guru SD, apapun, pelajaran apapun. Membutuhkan berpikir kritis. Abirisdo, berpikir kritis? Jawabannya apa? Sangat penting. Ya. Abad ke-21 merupakan era informasi dan teknologi. Seorang harus merespon perubahan dengan cepat dan efektif, sehingga memerlukan keterampilan intelektual yang fleksibel, kemampuan menganalisis informasi, mengintegrasikan berbagai sumber pengetahuan untuk memecahkan masalah. Ya, kalau antum belum berilmu, pulang kampung. Ini argumentasi yang ilmiah. Kuliah dengan sistem 2 hari begitu. Di sana bekerjanya tidak relevan dengan peningkatan pengalaman dan keterampilan sebagai seorang guru. Itu bisa dibayangkan 3 tahun lagi lulus jadi sarjana yang miskin pengalaman. Apakah terbentuk kepribadian seorang guru yang profesional dan islami? Yang ada antum pinter dagang karena selama 5 hari berdagang. Yang profesionalnya entrepreneur gitu kan. Karena 5 harinya isinya berdagang. Ya kalau berdagangnya kemudian Abi Rizdo bisa kaya raya menyelesaikan masalah ekonomi keluarga di saat orang tua sudah pensiun gitu Abi Jemri. Tapi kalau tidak maksimal dagangnya, kuliahnya nggak ahli, pengalamannya kurang, macam mana Abi Rizdi? Kemudian dia setelah lulus sarjana muda sibuk mencari kerja, kan itu lagunya Iwan Fals itu. Resah mencari kerja, mengandalkan ijazah PA-mu itu kacang goreng. Tahu? Kacang goreng itu sangat banyak kalau kamu mau hitung, setiap kabupaten itu banyak sekali jurusan PAI, artinya itu pasaran. Semakin banyak orang yang di bidang itu, peluang kerjanya semakin sempit dan penghargaannya semakin rendah. Nggak mau ya udah, ada yang mau yang lain. Ini rewel minta digaji segini nggak mau ya udah keluarin gitu. Nah, apa itu bisa menyelesaikan masalah ekonomi ketika antum sudah lulus dan kemudian orang tua butuh biaya untuk kehidupan hari tua, berobat dan seterusnya. Argumentasinya harus ilmiah. Gitu loh. Merespon ada perkembangan informasi teknologi, merespon perubahan dengan cepat dan efektif. Efektif itu apa? Siapa bisa jawab?
Itu tadi ya Habib Rusdi, Bijapri mau ngajar perlu persiapan gitu loh. Ya kalau habis untuk ngurusin IT perangkatnya nggak efektif gitu loh. Misalnya tadi Habib Japri berapa jam mengajar? Jam 8 sampai 11, kepotong istirahat. Mungkin 15-30 menit. Produknya video itu udah di-share. Nah itu kalau nggak ada video itu kan orang tua itu kangen segala macam, hasilnya sulit diukur. Maka kemarin manajemen dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi. Dan kita sebagai pengelola itu sudah memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Kalau ini 30 gimana? 20 lah kawannya. Yang meledak HP-nya sama gurunya. Ya harus di 20 aja lah. Karena 300 orang kan aman, 3 biji. Bersih 3 biji. Jadi kemudian perspektif berbakti kepada orang tua itu berpikirnya panjang. Masih banyak kesempatan. Iya tentu nggak berharap orang tua cepat meninggal nanti terus kalau saya nggak pulang kampung ngurus orang tua durhaka. Lihat menuntut ilmu ini perintah agama gitu loh. Bukan perintah siapa-siapa, perintah dari ajaran agama. Kemudian maksimal itu bekal yang cukup baru. Sekarang pertanyaannya bersabar ngurus orang tua itu butuh ilmu nggak kira-kira? Antum kira gampang gitu ya? Orang tua itu semakin tua semakin sulit diurus. Kalau iman kita belum kuat, ya, ilmu kita kurang, sebentar aja nanti berantem sama orang tua, kabur. Orang tua diurus malah nggak terima. Itu ada falsafahnya, Dok. Gimana? Cedek mambu tai atau mambu wangi. Jadi saudaramu yang jauh-jauh, ayo kakakmu itu, abangmu yang jauh itu harum, datang 6 bulan sekali ngasih uang 300-500. Kamu setiap hari ngerawat itu, ya bau tai itu tetap salah aja. Ya kalau kayak gitu imannya nggak kuat, ilmunya nggak cukup, mending kabur gitu. Mending nggak kabur. Paham ya? Mengapa berpikir kritis penting sehingga perlu dipelajari? Mbak Mutia, kenapa? Berpikir kritis meningkatkan apa? Keterampilan apa? Verbal itu apa, Mbak? Hah? Ngomong. Mikirnya bagus, mengalir ceramah itu. Enggak dagdikduk atau habis bahan, verbalnya bagus. Dan analitik itu ya menganalisis tadi bersifat analitik itu orangnya cermat, jernih dan sistematis, dapat meningkatkan cara mengekspresikan gagasan, berguna dalam mempelajari cara menganalisis struktur teks dengan logis. Ini berat ya. Meningkatkan kemampuan untuk memahami, gak mudeng-mudeng. Ya, kalau berpikir kritis ya dia akan dipahami. Bahkan membaca itu diperintahkan bisa berulang kali sampai paham. Adab kepada ilmu sampai begitu. Abi Adi, berpikir kritis berikutnya apa? Kenapa perlu dipelajari? Nah, dibuka nih, berpikir kritis meningkatkan apa? Kreativitas modif motor. Wah, ini coba imajinasinya gimana? Seni itu indah. Baca jawabannya. Untuk apa? Menghasilkan solusi kreatif terhadap apa? Bang Gomis inilah terhadap suatu masalah. Tidak hanya perlu gagasan baru, tetapi gagasan baru itu harus berguna dan relevan dengan tugas yang harus diselesaikan.
Maka berpikir kritis berguna untuk mengevaluasi ide baru, memilih yang terbaik dan memodifikasi. Ini modif nih cocok. Bisa bila perlu apa bisa perlu ya. Lanjutnya Brisdo, mengapa berpikir kritis penting sehingga perlu dipelajari? Berpikir kritis penting, refleksi diri. Wah, siapa aku? Ya kan? Terus untuk memberi struktur kehidupan. woi, mantap nih. Sehingga hidup menjadi lebih berarti. Meaningful life. Kalau antum mau bunuh diri bawaannya, berarti antum nggak punya makna hidup, nggak menemukan kebahagiaan, mati gitu ya, nggak ada arti. Apa mungkin istilahnya gabut? Nah itu termasuk itu. Apalah gabut itu? Orang Islam kok gabut? Begitu banyak amalan, iya kan? Galau, perlu healing apaan? Healing. Tinggal baca Quran. Tinggal berzikir, tinggal tahajud, gratis semua, healing. Terus cuman foto sampai sana, habis itu duit habis, momen lagi gitu kan. Apalagi dong? Maka diperlukan kemampuan untuk mencari kebenaran. Terus? Dan merefleksikan nilai dan keputusan diri sendiri. Stop, merefleksikan, renung-renungin. Nasib saya nanti gimana ya? Ya, bisa, ya, karena dia berpikir kalau begini terus saya nanti bisa jadi apa gitu. Kalau tidur terus, udah dihitung kemarin tidur 8 jam 20 tahun selama 60 tahun umur hidupnya. 20 tahun tuh tidur. Padahal harus ditambah tidur habis zuhur sampai asar. Lebih berarti. Malam 8 jam kan jam 9 sampai jam 4. Coba itu. Lalu kemudian apa? Berpikir kritis merupakan meta thinking skill. Jadi ada kemampuan mikir, skill, keterampilan mikir. Ya. Untuk melakukan apa? Refleksi dan evaluasi diri terhadap nilai dan keputusan yang diambil tuh. Jadi kalau ngambil keputusan, Mbak Fauziah, itu harus berdasarkan perenungan. Ya. Tidak boleh nyakiti orang asal-asal, harus mantap. Harus dapat dukungan dari orang tua tuh pasti sebagai seorang gadis atau akhwat nggak boleh berdiri sendiri ya. Belum mampu. Apalagi menyangkut ya seorang akhwat kan harus terjaga muruah ya, kewibawaannya satunya lagi ifah ya, memelihara diri, tempatnya bagaimana, campur baur apa enggak, itu kan dipikir. Keterampilan untuk melakukan refleksi dan evaluasi diri terhadap nilai dan keputusan diambil, lalu dalam konteks membuat hidup lebih berarti. Lebih berarti hidup nih. Ini lompai. Lebih berarti melakukan upaya sadar untuk menginternalisasi hasil refleksi itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk mahasiswa gimana nih manfaatnya nih? Membantu memperoleh pengetahuan, memperbaiki teori, memperkuat argumen. Mahasiswa itu kan argumen bukan sentimen, dia punya kemampuan berpikir ilmiah. Gitu loh. Mengemukakan dan merumuskan pertanyaan dengan jelas. Sering suruh buat pertanyaan nggak bisa. Nggak bisa pertanyaan. Mengumpulkan, menilai dan menafsirkan informasi dengan efektif, ya kan? Membuat kesimpulan dan menemukan solusi. Hidup ini cuma menyelesaikan masalah dengan solusi yang tepat. Hidup ini sikap terhadap masalah atau respon terhadap masalah. Disikapi yang paling benar dengan ilmu. Jadi kalau membuat kebijakan itu pakai ilmu,
riset itu, makanya dilakukan penelitian itu. Dampaknya apa? Membiasakan berpikiran atau memiliki pikiran terbuka. Jangan tertutup ya. Jadi orang itu membuka diri dan terus belajar melihat orang lain memiliki pendapat apa, argumen apa, sehingga kita bisa hidup ini harmoni gitu, nggak musuh-musuhan terus. Karena ilmunya udah tahu, terbuka. Mengkomunikasikan gagasan, pendapat dan solusi dengan jelas kepada lainnya. Jadi kalau punya gagasan itu, misalnya ABDI BK, konsep BK gimana? BK ini bukan ngurusin kasus, yang utama pengembangan potensi santri. Kalau antum hebat dalam posisi apa? Dirinci, public speaking, ceramah, retorika bagus, raja singa podium misalnya, khutbah memukau, ya kan, gelegar. Santri saya buat seperti itu, gitu. Pengembangan justru sejak kecil lebih baik. Kalau antum menggelegar top, lulus aliyah, lulus SMP, santriku, nah ini punya, melihat wajah Lutfi ini bisa dikembangkan menjadi ustadz bagaimana? Itu bidang agamanya, bidang sosialnya bagaimana? Kepribadiannya menjadi orang yang humble, rendah hati, ya kan, tawadhu. Kemudian ikhlasnya dijaga, tidak memburu piala di sekolahnya, tidak memburu piagam, memburu ridho Allah. Wah, ngeri kan? Urusannya, iya kan? Pengembangan diri, Diki. Kemudian apa? Jembatan berpikir kritis, berpikir kreatif. Ada seperti jembatannya. Bagaimana itu Habib Jabri? Jembatannya, jelasin. Berpikir kritis, berpikir kreatif, gitu. Evaluasi, analisis. Misalnya ini termasuk kreatif gak Habib Rusdi? Ya santri nggak ada yang kecil, ada yang gede-gede. Yang gede-gede ini kadang-kadang, kalau kata Abrisnya, kadang-kadang santri yang lulus ini lumayan juga udah ada isinya. Loh, berarti yang gede ini kosong, diisi. Sambil-sambil ngiras-ngirus istilahnya. Ya dia sudah bisa bekerja, ilmu yang sudah didapat suruh dia dakwahkan supaya produktif, dapat amal, bisa mandiri kan gitu. Yang kurang diisi. Itu namanya apa? Jadilah Mahat Ali itu. Itu terus saja, nggak ada matinya berarti. Nanti ada banyak kecil-kecil diurus. Ya gede-gede inilah suruh ngajar kan gitu. Lagi nggak ada, kita ajar yang gede-gede ini. Jadi kumpulin. Mengemis mau kuliah apalagi kan, prestasi. 4 tahun di sini belum pengen kuliah kan, baru mau pengen kuliah setelah ada Abris dulu, entah diapain. Analisis penerapan pemahaman pengetahuan, berat. Jembatannya itu kritis, kreatif, sintesis itu menggabung-gabungkan, menghubung-hubungkan. Ini kalau begini jadinya bagaimana nanti? Kemudian simpulannya, berpikir kritis merupakan keterampilan penting untuk keberhasilan studi. Perhatikan, keberhasilan sekolah atau kuliah. Bekerja. Kalau dia pengertian, coba kamu bergeser berpikirnya jangan kayak robot, harus disuruh. Coba berpikir, tahu sendiri, ini motor kotor, tetap bersih, kasih bonus lama-lama, ngerti nih orang ini. Ya, ini repot nih kalau saya pulang, siapa yang jagain kalau ada orang bayar zakat? Saya pulangnya malam takbir, sip ini, sip, pikirannya udah pemimpin, enggak kayak follower menangis sendiri, enggak, beda nanti itu ada THR yang begitu. Ya, Berisdo sudah ada begitu. Ya bagaimana ini? Ini kan dakwah terus berjalan. Iya kan? Kalau saya tinggal bagaimana ini? Apa mau diseksa atasan itu? Atasan itu enggak maksa tapi meminta
nalarnya nyampe nggak itu? Kalau lama pulang bagaimana di sekolahnya nggak libur? Iya. Pulang labas seminggu jadi 2 minggu kan bagaimana? Keluar sekalian kan karuan dicari gantinya kan nggak nyakitin orang. Itu berpikir kritisnya itu kalau dibalik Abi Adi jadi Abi Imam gimana coba? Pontang panting yang Najib kabur, yang Rizky kena ini apa? Besi ini segala. Pokoknya kitiran gitu. Nih si Taklim siapa kalau ditinggal ngejar Najib misalnya? Bikin bagaimana itu? Ya. Dan hidup di era informasi. Kemarin itu sudah bahas globalisasi, ya. Ini karena antum sudah memang nggak bisa lepas dari HP, wifi dipasang, HP ini untuk kuliah, gitu. Jangan, ini kan bertarung habis dulu, paham nggak? Lama-lama kan saya suruh grupmu ada berapa, yang nggak ada hubungannya dengan ilmu keluar, supaya ilmu yang masuk. Karena memang sudah senengannya urusannya HP. Ya sudah, tapi HP-nya berguna untuk maslahat. Kita bisa pakai itu termasuk pembelajaran di era digital kan begitu. Ya ini kan ngurang-ngurangi LCD ya, LCD kan itu ada masa jamnya LCD. Nggak diapa-apain juga mati sendiri tuh kalau berapa ribu jam gitu. Jadi itu ada kayak ini umur gitu, kayak lampu gitu. Sekian jam hidup, 1000 jam mati. Ya ini bisa pakai ini. Nah, anak-anak ini pakai notebook nanti bisa dipindahin. Gitu loh. Ya istilahnya artinya ini dia nggak terlalu saya paksa ini karena mumet dia sebenarnya ini. Tapi mumet begini, Abi, anak-anak ini nanti pikirannya nanti akan menemukan waktunya. Oh ini yang dimaksud. Di hari kemudian baru ngeh gitu. Oh itu maksudnya. Ya memang umurnya begitu. Biar aja. Kemudian apa? Definisikan berpikir kritis dan bedakan dengan konsep berpikir yang serupa. Bisa nggak? Berpikir kritis dan berpikir asal. Identifikasi karakteristik dan perilaku yang berhubungan dengan berpikir kritis dan definisikan secara operasional. Berpikir kritis meliputi aspek kognitif, afektif, konatif dan perilaku. Ya. Ringkasan kesimpulan berikutnya, berpikir kritis dan komponennya dapat dikembangkan dan digunakan dengan baik ketika mempelajari suatu pengetahuan. Dosen dan instruktur perlu meminta mahasiswa untuk menggunakan keterampilan berpikir kritis pada kegiatan KBK, PBL, meliputi diskusi, kegiatan lapangan, praktikum, dan mahasiswa mengevaluasi sendiri keterampilan itu. Sudah bisa apa? Pencapaiannya sudah bagaimana? Ya. Selamat berpikir kritis untuk mengoptimalkan potensi antum. Bebaskan diri antum dari kebiasaan membebek. Aduh. Ini closing statementnya membebek nih. Jadi orang itu nggak punya ide dan menelan informasi mentah-mentah tanpa proses berpikir. Bebek itu bagaimana itu? Ayo ke sana. Langsung ikut. Elai lo, nanti ada angin bertiup ke kanan, ikut ke kanan. Jadi ini mantep. Kalau ditagih proposal ba'da asar jadi. Mana ini proposalnya ini? Mana makalahnya? Kenapa itu pacaran? Mana makalahnya? Iya kan? Semester 1 ini makalah latihannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.